Nah, petugas yang memeriksa jenazah Beng Hok juga mengungkapkan ada beberapa kejanggalan yang ditemukan. Ditemukan adanya cedera di bagian leher yang tidak sesuai dengan cedera kalau dia jatuh dari lantai 14. Kasus yang akan kita bahas kali ini datangnya dari negara tetangga Malaysia. Sebuah kasus yang sampai sekarang masih misterius tentang seorang jurnalis yang juga menjabat sebagai ajudan anggota dewan tewas tak wajar setelah jatuh dari lantai 14 sebuah gedung di kantor perwakilan Komisi Anti Korupsi Malaysia. Kematiannya meninggalkan sejumlah kejanggalan karena saat itu dia baru aja diperiksa sebagai saksi atas dugaan kasus penyelewengan dana oleh seorang anggota dewan yang juga adalah bosnya sendiri. Bagaimana kasus selengkapnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kejanggalan-kejanggalan apa yang ditemukan oleh penyidik? Jangan kemana-mana karena hari ini kita akan membahas kasus kematian tak wajar Teo Beng Hok. Di hari itu, seorang jurnalis Malaysia keturunan Tionghoa bernama Beng Hok berusia 30 tahun memenuhi panggilan sebagai saksi untuk datang ke perwakilan kantor Komisi Anti Korupsi Malaysia yang berada di Gedung Plaza Masalam atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Yan Yong Hian Wah, seorang anggota legislatif negara bagian Selangor yang juga sebagai Dewan Eksekutif Negara Bagian yang belum lama terpilih, yang menjadi bagian dari partai koalisi oposisi yang cukup vokal tentang transparansi dan juga reformasi. Saat itu Beng Hok adalah ajudan pribadinya Yan Yong. Nah, kenapa Beng Hok ini bisa dipanggil? Karena sehari sebelumnya, di tanggal 14 Juli 2009, petugas dari Komisi Anti Korupsi Malaysia menggerebek kantornya Yan Yong terkait dugaan penyalahgunaan dana publik. Sebelum perayaan Hari Merdeka di tahun 2008, Yan Yong dibayar sejumlah uang untuk pengadaan bendera. Tapi rupanya bendera-bendera itu tidak pernah ada, guys. Nah, pihak anti korupsi menganggap kalau Beng Hok mengetahui dugaan penyelewengan dana yang dilakukan Yan Yong. Itu sebabnya Beng Hok dipanggil sebagai saksi ke sana. Tapi ternyata malam itu Beng Hok tidak pulang ke rumah, guys. Keesokan harinya di jam setengah 2 siang, Beng Hok ditemukan tewas oleh salah satu karyawan di atas atap sebuah gedung yang bersebelahan dengan gedung Plaza Masalam tempat Beng Hok diinterogasi. Kabar kematian Beng Hok langsung mengejutkan pihak keluarga dan juga masyarakat Malaysia. Sebab Beng Hok diselidiki atas dugaan korupsi yang dilakukan bosnya, tapi dia malah ditemukan meninggal keesokan harinya. Dugaan sementara, Beng Hok terjatuh dari jendela gedung Plaza Masalam karena ditemukan sebuah jendela yang terbuka di lantai 14, tepat di atas tubuh Beng Hok ditemukan. Awalnya, polisi yang menyelidiki kasus ini menduga kalau Beng Hok meninggal tidak wajar dan mereka yakin ada seseorang yang sengaja mendorong Beng Hok dari jendela gedung. Tapi pihak anti korupsi Malaysia membantah dugaan itu dan bilang kalau Beng Hok meninggal karena pundir. Nah, pernyataan mereka ini kemudian menimbulkan pertanyaan, guys. Kenapa bisa Beng Hok mau bundir kalau dia sendiri masih berstatus saksi? Apa alasan Beng Hok mau bundir tiba-tiba? Padahal Beng Hok akan menikah dengan tunangannya beberapa hari lagi dan tunangannya pun sudah hamil 2 bulan. Kalau dipikir-pikir, ya nggak ada alasan lah untuk Beng Hok mau bundir begitu aja di tengah-tengah rencana pernikahannya yang tidak lama lagi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kasus ini, kita bahas dulu latar belakang korban. Dilahirkan dengan nama asli Teo Beng Hok di tanggal 20 April 1979, dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dia berasal dari kota Melaka, Malaysia, dan keluarganya hidup sederhana. Bukan berasal dari orang kaya. Ayahnya bekerja sebagai supir taksi, dan ibunya mengurus rumah tangga untuk mengurus Beng Hok dan 3 saudaranya yang lain. Walaupun begitu, orang tuanya Beng Hok ini sebisa mungkin mencukupkan segala kebutuhan utama anak-anak mereka, mulai dari kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, dan sejak kecil Beng Hok memang dikenal sebagai tipe anak yang suka memperhatikan hal-hal di sekitarnya. Dia juga pendiam dan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Di sekolah pun Beng Hok dikenal sebagai siswa yang unggul dan berprestasi. Keinginannya sebagai jurnalis memang terbentuk sejak dia kuliah, guys. Itu sebabnya saat kuliah dia mengambil jurusan komunikasi. Karena dia sangat concern terhadap isu-isu ketidakadilan sosial, permasalahan politik, dan juga
juga sebagainya. Setelah dia lulus dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dia bekerja sebagai jurnalis di Sinju Daily. Dia pun meliput berita politik lokal, isu-isu masyarakat, dan kisah-kisah menarik yang sering luput dari media. Tapi seiring berjalannya waktu, pemikirannya ini mulai berubah guys. Dia menganggap menyebarkan kritik dan berita kebenaran aja tidak cukup. Dia mau supaya dia juga bisa menjadi pelopor perubahan. Akhirnya dia pun terjun ke dunia politik secara langsung dan bergabung dengan Partai Aksi Demokrat atau DAP dari koalisi oposisi. Sebuah partai yang menekankan persamaan etnis di Malaysia yang masyarakatnya multi-etnik, sekaligus memperjuangkan persamaan hak dan keadilan sosial. Nah, sejak bergabung dengan partai inilah dia berkenalan dengan seorang politikus bernama Yan Yong Hianwa. Di tanggal 8 Maret 2008, Malaysia mengadakan pemilu yang ke-12 dan secara mengejutkan, pemilu itu memenangkan koalisi Barisan Nasional. Sebuah koalisi yang 50 tahun tidak terkalahkan di Malaysia. Tapi saat itu masyarakat Malaysia sudah mulai jenuh nih dengan koalisi yang berkuasa ini karena adanya beberapa isu nasional seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan janji-janji yang tidak ditepati. Masyarakat mulai tertarik nih dengan koalisi Pakatan Harapan dari pihak oposisi. Dan disinilah Beng Hok serta teman-teman politikusnya mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat Malaysia. Karena masyarakat Malaysia ingin ada perubahan baru dan Beng Hok bercita-cita menjadi salah satu orang yang membuat perubahan itu, waktu Yan Yong Hua resmi terpilih menjadi anggota legislatif negara bagian Selangor, Beng Hok ditunjuk oleh Yan Yong sebagai ajudannya untuk menyiapkan berkas-berkas penting yang diperlukan oleh Yan Yong. Pada saat itu, di bawah pemerintahan negara bagian Selangor, setiap anggota dewan diberi dana alokasi tahunan sebesar Rp500.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah untuk mendanai kebutuhan masyarakat skala kecil seperti pembangunan jalan desa, perbaikan balai kota, dan mensponsori acara hari-hari perayaan. Dananya memang tidak besar guys, tapi penggunaannya harus signifikan. Karena dana itu adalah dana publik, pemerintah menuntut setiap penggunaan dana sekecil apapun harus disertai laporan yang terperinci, seperti dokumentasi, kwitansi, faktur, dan laporan pertanggungjawaban. Dan disinilah tugas Beng Hok untuk melengkapi semua laporan itu kalau Yan Yong menggunakan dananya. Tapi walaupun laporan-laporan itu sudah dibuat secara lengkap, pihak Komisi Anti Korupsi Malaysia tidak mengabaikan tugas mereka dan tetap memantau bagaimana setiap anggota dewan menggunakan dana itu. Salah satu yang menarik perhatian anti korupsi adalah anggaran belanja 1.500 lembar bendera Malaysia yang diajukan untuk membeli bendera pada acara tahun sebelumnya. Padahal biaya yang diajukan cuma Rp2.400 Malaysia loh guys, atau hanya sekitar 7,4 juta rupiah. Anggaran dana 7 juta rupiahan itu masih dicari-cari kebenarannya oleh anti korupsi. Apalagi mereka menerima laporan kalau sebenarnya 1.500 lembar bendera Malaysia itu tidak pernah ada. Jadi pihak anti korupsi yakin nih kalau uang sebesar 7 jutaan itu sudah dikorupsi oleh Yan Yong. Itu sebabnya di tanggal 14 Juli 2009 mereka menggeledah kantor Yan Yong dan memanggil Beng Hok untuk dimintai keterangan sebagai saksi keesokan harinya. Hingga akhirnya Beng Hok ditemukan tewas di gedung yang sama karena terjatuh dari lantai 14 setelah memenuhi panggilan atas penyelidikan dugaan korupsi. Hasil penyelidikan yang dilakukan polisi pada orang-orang yang ada di gedung Plaza Masalam, mereka menyatakan bahwa di tanggal 15 Juli 2009, Beng Hok dipanggil ke kantor itu untuk memenuhi panggilan sebagai saksi setelah ditelepon untuk mengklarifikasi terkait penggunaan dana pembelian bendera. Beng Hok datang ke kantor itu pada sore hari yang mana kantor pemerintahan sudah mulai sepi dan banyak karyawan yang sudah pada pulang. Dia pun dibawa ke lantai 14 untuk dimintai keterangan dan dari CCTV yang terlihat memang benar Beng Hok memasuki gedung itu tanpa pernah keluar lagi. Handphone, kunci mobil, dan kunci rumahnya disita sebentar selama pemeriksaan berlangsung. Dia juga datang sendirian ke sana tanpa ditemani oleh seorang pengacara. Selama 9 jam, Beng Hok diinterogasi di ruangan itu dan baru selesai pada jam setengah 4 pagi. Karena sudah terlalu pagi, pihak anti korupsi bilang kalau Beng Hok meminta izin untuk menginap di kantor itu secara sukarela dan dia bilang dia mau tidur di sofa ruangan umum. Karena gedung itu tidak selalu terisi oleh karyawan, maka beberapa karyawan bilang ke polisi kalau mereka terakhir kalinya
melihat Beng Hok pada jam 6 pagi, masih tertidur di sofa ruangan itu. Dan tibalah di jam setengah 2 siang, Beng Hok ditemukan tewas setelah terjatuh dari jendela lantai 14. Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh petugas di lokasi kejadian, terlihat bahwa memang agaknya benar tubuh Beng Hok mengalami beberapa trauma akibat terjatuh dari lantai 14. Kabar itu pun langsung menyebar dengan cepat dan polisi melakukan sterilisasi tempat kejadian perkara. Setelah pihak keluarga menerima kabar kematian Beng Hok, mereka semua terkejut atas kabar yang tiba-tiba itu. Tapi yang masih membuat mereka bingung, kenapa dan bagaimana bisa Beng Hok ini jatuh. Mereka pun tanya sana-sini kepada semua petugas yang ada di sana, tapi mereka tidak mendapatkan jawaban pasti. Apakah ini adalah sebuah kecelakaan atau tindakan pembunuhan? Tapi tetap saja semua orang-orang seolah-olah bungkam atas penyebab kematian Beng Hok, guys. Pihak anti korupsi bilang kalau pada malam interogasi, mereka sudah melakukan prosedur interogasi yang benar dan membantah semua tuduhan kalau mereka diduga sudah menyebabkan Beng Hok meninggal. Malahan, para pejabat anti korupsi dan pejabat pemerintahan mengklaim kalau Beng Hok ini sudah melakukan aksi bundir karena terlanjur malu sudah dipanggil sebagai saksi atas dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh bosnya. Tapi klaim itu langsung dibantah habis-habisan oleh keluarga Beng Hok dan menilai klaim itu tidak masuk akal. Sebab Beng Hok tidak punya riwayat masalah mental, tidak ada masalah keuangan, tidak ada juga masalah di tempat kerja. Bahkan dia juga tinggal menunggu hari atau menunggu jam untuk menikah dengan tunangannya, guys. Diketahui kalau Taeho Beng Hok bertunangan dengan seorang guru yang bernama So Sherwei. Setelah mereka berpacaran selama 2 tahun lamanya, namun rupanya Sherwei hamil 2 bulan, sehingga Beng Hok mau bertanggung jawab dan mempersiapkan acara pernikahan mereka yang akan digelar pada tanggal 17 Juli 2009 atau hanya 1 hari setelah dia meninggal. Dan resepsinya direncanakan akan digelar bulan Oktober di tahun yang sama. Sebenarnya di hari saat Beng Hok ini dipanggil ke kantor Komisi Anti Korupsi, itu adalah hari pertamanya dia mengambil cuti untuk menikah. Di hari itu juga dia dan tunangannya berencana untuk melakukan sesi foto pre-wedding dan pergi ke kantor agen travel untuk memesan tiket perjalanan bulan madu. Nah, petugas yang memeriksa jenazah Beng Hok juga mengungkapkan ada beberapa kejanggalan yang ditemukan. Ditemukan adanya cedera di bagian leher yang tidak sesuai dengan cedera kalau dia jatuh dari lantai 14. Sebab bagi mereka, area leher adalah area yang cukup tertutup dan terlindung dari benturan. Diketahui kalau cedera itu muncul sebelum Beng Hok benar-benar meninggal. Belum lagi, petugas forensik juga tidak menemukan adanya catatan bundir yang ditinggalkan atau tanda-tanda lain yang merujuk ke aksi itu. Belum lagi ditemukan adanya robekan di ikat pinggang Beng Hok dan ada DNA orang lain di ikat pinggangnya. Celananya juga robek parah, kaki kanannya patah, sepatu kirinya juga rusak dan terlepas. Ada juga luka sayatan di pergelangan tangan dan bekas cengkeraman di tangannya. Keanehan-keanehan yang ditemukan itu menunjukkan kalau Beng Hok bukan hanya sekedar jatuh dari atas gedung, tapi ada orang lain yang terlibat atas kematiannya. Petugas juga menemukan bahwa gagang jendela di lantai 14 yang diduga sebagai tempat jatuhnya Beng Hok menghilang entah kemana, guys. Setelah dicari kemana-mana, petugas tetap tidak menemukan gagang jendela itu. Selain petugas, keluarga juga memprotes kenapa tidak adanya pemeriksaan luminal atau pemeriksaan jejak darah yang dilakukan di dalam ruangan interogasi. Setelah keluarga memprotes, beberapa hari kemudian barulah petugas independen datang untuk melakukan pemeriksaan luminal. Sayangnya, mereka tidak menemukan apa-apa, yang bisa jadi tempat itu sudah sempat dibersihkan sebelumnya dengan cairan kimia khusus penghilang jejak darah. Bayangkan bagaimana aroma kopi hangat yang creamy, berpadu sempurna dengan kelembutan susu, dan sedikit sentuhan almond yang menggoda. Setiap semprotan dari parfum ini akan membawa Anda ke dalam suasana yang menenangkan dan memanjakan. Seolah Anda sedang menikmati secangkir kopi favorit di kafe terbaik. Rasakan sensasi hangat yang menenangkan dan kesegaran yang mewah. Agar Shabay de Filos tak hanya memikat indera, tapi juga memberikan kesan mendalam pada setiap pelanggan Anda. Hadirkan keharuman yang tak terlupakan dengan varian Kefi Krem.
Agresya, Baita Filos. Kasus ini rupanya memakan waktu yang cukup lama guys. Setahun setelah kematian Beng Hok, penyelidikan atas penyebab kematian Beng Hok masih belum membuahkan hasil dan tampaknya ya belum jelas. Setelah semuanya tidak ada titik terang, petugas yang menyelidiki kematian Beng Hok menyampaikan putusan akhir mereka pada tanggal 5 Januari 2011 yang menyatakan kasus kematian Beng Hok sebagai putusan terbuka yang menjadi kasus dingin. Ini artinya pengadilan tidak bisa menentukan apakah kematian Beng Hok ini karena kelalaian, pembunuhan, atau aksi bundir. Meskipun begitu, keluarga besar Beng Hok tetap menuntut keadilan atas kematiannya. Banyak dari masyarakat yang juga menyampaikan protes terkait dengan ketidakjelasan hasil penyelidikan yang dilakukan para petugas. Nah, karena adanya ketidakpuasan publik, akhirnya pemerintah mengambil langkah tegas untuk membentuk tim khusus dari kerajaan yang menyelidiki bagaimana pihak anti korupsi menjalankan tugas mereka waktu menginterogasi Beng Hok. Dari hasil penyelidikan itu terungkaplah bahwa pihak anti korupsi memang menggunakan taktik kasar dan tindakan agresif selama proses interogasi. Tapi pemerintah tidak menyampaikan taktik kasar dan tindakan agresif yang bagaimana yang dipakai oleh pihak anti korupsi selama menginterogasi Beng Hok. Tapi pihak anti korupsi menggambarkan kalau tindakan mereka cukup kejam, menindas, dan tidak bermoral, yang bisa saja memberikan tekanan kuat pada Beng Hok dan menghancurkan mental serta emosionalnya. Tapi berdasarkan pengakuan itu, pihak penyelidik kerajaan malah menyimpulkan bahwa Beng Hok bundir karena tidak tahan dengan intimidasi yang dilakukan oleh anti korupsi selama interogasi. Sekali lagi, pihak keluarga yang membantah dugaan itu dan bilang kalau Beng Hok ini tidak punya alasan kuat untuk melakukan aksi bundir karena pernikahannya tinggal menunggu hitungan jam. Tiba-tiba guys, 2 tahun kemudian, petugas menemukan adanya catatan bundir yang diduga ditulis sendiri oleh Beng Hok yang terselip di salah satu buku catatannya. Padahal, catatan itu tidak pernah ada ditemukan waktu penyelidikan awal yang lumayan memakan waktu cukup lama. Tentu aja dong, hal itu menimbulkan kecurigaan. Masa iya penyelidikan awal yang nyampe 1 tahun tuh surat nggak ditemukan, tiba-tiba aja ditemukan 2 tahun kemudian? Kan aneh ya? Akhirnya mereka melakukan analisis tulisan tangan dan ternyata tulisan itu kurang cocok dengan tulisan tangan Beng Hok. Nah, penemuan-penemuan aneh ini semakin meyakinkan keluarga dan juga masyarakat Malaysia kalau Beng Hok ini sudah dibunuh. Karena kasus ini berbelit-belit membuat masyarakat mulai ragu nih buat percaya dengan pihak anti korupsi. Alih-alih mereka mau melindungi, yang ada malah mereka berusaha menutupi kasus kematian Beng Hok yang masih misterius ini. Sementara itu, 3 orang dari petugas anti korupsi sebenarnya sudah berulang kali dipanggil pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, sebab nama ketiga orang ini menjadi yang paling kuat untuk diduga sebagai dalangnya. Namun meskipun keterangan dari 3 orang petugas anti korupsi ini tampaknya tidak konsisten dan berbelit-belit, tapi tidak ada satupun dari mereka yang dijadikan tersangka oleh polisi. Bahkan dari hasil penyelidikan polisi, beberapa riwayat percakapan, panggilan, SMS, dan pencarian internet di handphone mereka maupun di perangkat komputer mereka sudah dihapus duluan sebelum diserahkan ke polisi. Di tahun 2014, pengadilan membatalkan putusan terbuka yang dibuat oleh petugas penyidik, sehingga pengadilan menyatakan bahwa kematian Beng Hok adalah akibat dari ulah seseorang yang tidak dikenal. Mungkin juga termasuk petugas anti korupsi yang menjadi salah satunya. Sehingga dalam hal ini pengadilan yakin kalau Beng Hok tidak secara sengaja lompat dari jendela gedung, melainkan didorong oleh seseorang. Tapi walaupun pengadilan sudah menyatakan keyakinan mereka, tidak seorang pun yang didakwa atas kasus kematian Beng Hok. Di tengah-tengah usaha keluarga Beng Hok yang mencari keadilan untuk kematian anggota keluarga mereka, Sherway membesarkan putra hasil hubungannya dengan Beng Hok sendirian. Di tahun 2024 kemarin, kasus yang sudah lama tidak terungkap ini kembali viral di Malaysia, sehingga keluarga mempunyai kesempatan untuk membuka suara dan mengajukan pengajuan banding ke pengadilan. Keluarga pun mendatangi kantor-kantor pemerintahan dan membawa spanduk yang terpampang wajah para pejabat anti korupsi yang mereka duga sebagai dalang di balik kematian Beng Hok. Keluarga juga menuntut para penyidik ke pengadilan atas lambatnya penyelidikan dan kegagalan mereka dalam mengungkap dugaan pembunuhan Beng Hok. Tuntutan keluarga Beng Hok
pun dikabulkan pengadilan, sehingga pengadilan memberikan batas selama 6 bulan pada petugas kepolisian untuk segera mengungkap kasus itu. Tapi sampai pada tahun 2025 pun kasus ini masih juga belum terpecahkan guys. Meskipun putusan pengadilan yang memberikan waktu selama 6 bulan pada polisi ini bersifat final, pada akhirnya pihak kepolisian juga tidak bisa mengungkap kasus itu sampai tahun 2025 ini. Dan lagi-lagi kematian Theo Beng Hock hampir 16 tahun yang lalu masih menggantung begitu saja. Apa pendapat atau opini kalian tentang kasus ini? Menurut kalian siapa yang sudah melemparkan Beng Hock dari jendela lantai 16 gedung anti korupsi? Apakah para petugas anti korupsi sendiri atau mungkin juga salah satu orang suruhan bosnya sendiri yaitu Yan Yong Hyun-wah supaya Beng Hock ini tidak membongkar dugaan korupsinya? Dan kira-kira kalau benar petugas anti korupsi yang membunuh Beng Hock, apa motif yang menurut kalian paling masuk akal? Silahkan tuliskan semua komentar kalian di bawah dan jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.